Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Amin. Yes. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Buat setiap kebaikan Tuhan dalam Ya hidup Amin. kita. Ya. Amin. Kalau saat ini kita hidup, kita diberi sehat. Ya Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kita. Ya. Tapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. buat Amin. Setiap Amin. kita. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian dan syukur kita di hadapan Ya. Tuhan. Dengan segala kerendahan hati. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan.
mau katakan, ku tahu Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Ya Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Segenap hidupku Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, 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 haleluya. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Saat ini tubuh, jiwa, roh kami kami mempersembahkan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bertahta Engkau dalam setiap pujian kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu melalui setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita para pemuji-pemuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih Tuhan buat setiap hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan buat setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Langit dan bumi akan berlalu, tapi satu hal yang pasti, kasihnya Tuhan buat setiap kita tidak akan pernah berlalu. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita bersyukur dalam setiap musim hidup kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Ya Tuhan. Karena Allah kita penuh dengan kasih dan anugerah. Haleluya. Engkau ada Tuhan bersama dengan kami di setiap musim hidupku Tuhan. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku, kekuatan jiwaku adalah
selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Amin. Amin. Di setiap musim hidup kami. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karyamu, Ya buat anugerahmu dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Yesus. Kami mau buka hati kami di Ya hadapan-Mu. Tuhan. Roh Kudus, Kau bertahta dalam setiap hati kami. Ya Tuhan. Supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Amin. Dan firman-Mu itu boleh menjadi rema buat setiap kami. Amin. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Ya Yesus. Biarlah kasih anugerah-Mu, pengurapan-Mu Tuhan, tinggal atas hamba-Mu. Amin. Ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Ya Tuhan, Tuhan. untuk berkenan di hadapan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu saat ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat duduk kembali, saudara. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini kita berada pada tanggal 8 November tahun 2020. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, saya undang kita berdiri bersama-sama dan kita akan menyatakan kesiapan kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita mengangkat Alkitab kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi, aku adalah gereja yang hidup dan berbuah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, firman Tuhan atau tema firman kudus pada hari ini adalah masih tetap sama seperti minggu yang lalu, yaitu mengasihi Tuhan. Ya, ini bagian yang kedua. Saya berharap bahwa setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita akan semakin mengasihi Tuhan dan semakin kita mencintai Tuhan, mencintai pekerjaannya, bahkan kita mencintai sesama kita, ya, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan. Mari kita akan membaca bersama-sama kembali di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, bahkan segenap kekuatan kita. Itulah yang diminta oleh Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam tujuan pembahasan kita, saudara, melalui pembahasan ini kita berdoa kepada Tuhan supaya kita semakin sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Terutama saudaraku pada akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, biarlah setiap hati kita semakin terbuka kepada Tuhan, semakin mencintai Dia. Haleluya. Nah, saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, bagaimana saya mengasihi Tuhan? Ya, bagaimana Tuhan itu tidak kelihatan? Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Saudara-saudaraku, nanti di dalam pembahasan firman Tuhan ini, kita akan semakin mengerti bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan. Nah, tujuan pembahasan yang kedua adalah supaya dengan kita mengasihi Tuhan, kita akan terhindar dari segala bentuk penyesatan. Ya, saudara,
saya sudah mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa pada akhir zaman ini memang akan datang penyesat-penyesat. Dan yang lebih berbahaya adalah dikatakan oleh firman Tuhan, penyesat itu datang dari antara kamu. Artinya apa, saudaraku? Artinya bahwa orang itu memakai firman Tuhan. Orang itu memakai nama Yesus. Orang itu seolah-olah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita meneliti pengajaran-pengajaran di dalamnya, ternyata dia adalah penyesat. Nah, karena itu ketika kita saudaraku tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal firman-Nya, maka kita bisa tersesat. Ya, karena itu saudaraku, ada satu hal yang kita bisa lakukan menangkal penyesatan ini adalah dengan cara kita mengasihi Tuhan. Nanti di dalam pembahasan ini akan saya beritahukan kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita akan lihat di dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ya, jadi Tuhan sudah berkarya lebih dulu. Tuhan sudah melakukan sesuatu lebih dulu, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saya sudah katakan bahwa ada kasih Tuhan yang secara umum yang kita bisa menikmati. Ya, tapi ada kasih Tuhan yang secara khusus, yaitu kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, nah, jadi kalau hari ini kita belajar mengasihi Tuhan, itu adalah sebagai respon balik atas kasih Tuhan kepada kita. Ya, beberapa poin saya ingin sampaikan kepada saudara dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Nah, kasih kepada Tuhan itu bisa dinyatakan dengan kita menyembah kepada Tuhan. Ya, menyembah kepada Tuhan. Ini saya sudah berulang-ulang kali mengatakan bahwa kasih kepada Tuhan itu adalah penyembahan. Jadi penyembahan adalah bentuk kasih kepada Tuhan. Untuk apa kita menyembah Tuhan? Untuk mengekspresikan ketundukan kita kepada Tuhan. Ya, melalui penghormatan kita, penghargaan kita, pengabdian kita, ya, kepada Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, menyembah Tuhan itu adalah suatu penghargaan. Saudara, kalau kita melihat para abdi dalam di keraton-keraton yang datang menghadap kepada raja, ya, mereka menghadap kepada raja nggak boleh dengan berdiri, harus jongkok, ya. Bahasa Jawanya dodok, saudara, jongkok, ya. Kemudian pada waktu dia mau keluar dari hadapan raja, ya, dia tidak boleh membelakangi raja, dia harus jalan dengan mundur atau jongkok dengan mundur, ya, mundur sambil jongkok, saudara. Kenapa? Itu adalah penghormatan, ketundukan, penghargaan kepada raja. Nah, apalagi kita memiliki raja di atas segala raja. Jadi, saudaraku, kasih kita kepada Tuhan dinyatakan dengan kita menyembah kepada Tuhan. Nah, ada sebuah pernyataan seperti ini, saudaraku. We become like what we worship. Ya, artinya apa? Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Jadi orang yang menyembah itu akan menjadi seperti yang disembah. Nah, saudara-saudara, kalau orang menyembah kepada setan, dia akan menjadi seperti setan. Mungkin orang tidak secara frontal berkata menyembah kepada setan begitu ya, tapi dalam praktek hidupnya ketika seseorang mengikuti keinginan-keinginan daripada setan, keinginan-keinginan iblis, maka dia akan menjadi seperti iblis. Kita yang menyembah akan menjadi seperti yang disembah. Nah, di dalam Alkitab, firman Tuhan menyatakan kepada kita dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Saya bacakan dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung.
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus pasal 3 mulai dari ayat yang ke-16 berbicara tentang orang yang berbalik kepada Tuhan. Ya, kalau dulu dia menyembah kepada yang bukan Tuhan, sekarang dia berbalik menyembah kepada Tuhan. Ya, dan itu dikatakan di dalam ayat yang ke-16, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu akan diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-18 dikatakan, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita yang berbalik kepada Tuhan. Dulu kita mungkin tidak menyembah siapa-siapa. Ya, tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah setan, tidak menyembah berhala, atau tidak menyembah apapun. Tapi sekarang setelah kita mendengar firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, lalu kita berbalik, kita menyembah kepada Tuhan. Nah, di dalam kekristenan kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia, saudaraku, dan kita percaya itu. Ya, maka Alkitab mengatakan ketika kita berbalik kepada Yesus, hati kita berbalik kepada Tuhan, maka kita dipimpin dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kita menjadi serupa dengan gambarnya. Luar biasa bukan, saudaraku? Ya, inilah keyakinan kita. Bahwa orang yang menyembah kepada Tuhan akan diubah karakternya menjadi seperti karakternya Tuhan. Saya nggak percaya kalau orang berkata karakter seseorang tidak bisa diubah. Saya tidak percaya itu. Kalau dia berbalik, dia pasti diubah. Kecuali dia tetap di dalam hidup yang tidak mau menyembah kepada Tuhan. Nah, ada ayat lagi dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, saudaraku. Jadi kita melihat di sini orang yang percaya kepada Tuhan, dipanggil, dipilih, dan ditetapkan oleh Tuhan, dia menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Memang kita tidak akan menjadi Tuhan, ya, saudaraku. Tapi kita akan diubah oleh Tuhan menjadi seperti Tuhan, seperti Yesus. Ya, mungkin ada perbedaannya adalah di dalam hal kuasa. Ya, kalau Tuhan itu maha kuasa, kita tidak maha kuasa, saudara. Tapi kita akan menjadi seperti Tuhan. Dalam hal apa sama? Yaitu dalam hal kekekalan. Jadi kalau kita hari ini percaya kepada Tuhan, kita menerima Tuhan di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Mulai hari ini kita memiliki benih yang hidup. Yaitu firman yang hidup. Firman itulah yang membuat kita memiliki kekekalan. Jadi kalau satu saat Tuhan panggil kita pulang, kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Nah, saudara, jadi we become like what we worship. Kita menjadi seperti apa yang kita sembah. Ini Alkitab sudah menyatakan kepada kita, saudara. Nah, kita melihat berikutnya. Bagaimana yang dikatakan oleh kitab Mazmur di dalam pasal 135 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan ayat-ayat ini. Mazmur 135 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Itu ayat yang sama dengan Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. Saya kutipkan dari 135 ayat yang ke-15 sampai 18.
Saya bacakan, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Ayat 18, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Jadi disebutkan di situ di dalam firman Tuhan, berhala itu apa? Dikatakan punya mulut tapi tidak bisa bicara, tidak bisa makan, ya. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya tangan tapi tidak bisa melakukan apa-apa, punya kaki tapi tidak bisa berjalan, ya, dan tidak ada nafas di dalam mulutnya. Jadi saudaraku, berhala itu adalah sesuatu yang mati. Nah, kemudian di dalam ayat 18 dikatakan, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi mungkin dulu kita sebagai orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan, kita menyembah kepada yang bukan Tuhan, menyembah patung atau menyembah berhala, ya, di mana pada waktu itu dalam masa ketidaktahuan kita mengajak bicara patung, ya, kita berdoa kepada patung, kita memohon pertolongan kepada patung, bahkan mungkin kita memberi makanan kepada patung dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saudaraku, seperti itulah orang yang membuatnya dan yang percaya kepadanya. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, Alkitab sudah mengatakan kepada kita bahwa kita akan diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Luar biasa ya, puji Tuhan. Jadi di bumi ini kita sudah mulai merasakan itu, saudara. Ya, merasakan apa? Yaitu merasakan bahwa kita ini mengalami satu perubahan. Ya, saya percaya orang-orang yang dekat dengan saudara akan mengerti atau merasakan perubahan apa yang terjadi di dalam hidup saudara ketika saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari kita akan lihat yang kedua, ya. Bangsa Israel tidak mengasihi Tuhan. Siapa bangsa Israel yang mana yang tidak mengasihi Tuhan? Yaitu bangsa Israel yang keluar dari negeri Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka dipimpin oleh Musa. Saudara, ratusan ribu keluar dari negeri Mesir menuju tanah Kanaan. Dan di dalam perjalanan ini, saudaraku, ada banyak mujizat-mujizat Tuhan dilakukan oleh Tuhan, dinyatakan oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sangat ajaib, mulai dari makanan, minuman, pakaian yang tidak rusak, bahkan tiang awan, tiang api yang selalu menyertai mereka setiap hari. Itu merupakan suatu tanda bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa memelihara. Nah, saudara, peristiwa ini terjadi yaitu ketika Nabi Musa hendak menerima hukum Taurat, 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Ya, maka Musa naik ke Gunung Sinai berhari-hari, puluhan hari, sampai dikatakan bahwa Musa naik dan berada di Gunung Sinai itu selama 40 hari. Pada waktu itulah orang-orang Israel mulai khawatir, mengkhawatirkan Musa. Apa yang terjadi dengan Musa? Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32, mereka berkata, aduh gimana ini Musa, kok enggak turun-turun? Jangan-jangan dia mati di sana. Ya, saudaraku, oleh karena itu mereka orang-orang Israel mulai mempunyai ide. Bikin ide apa, saudara? Yaitu mereka bikin sebuah patung lembu emas, ya. Jadi mereka mengumpulkan cincin, anting-anting, gelang mereka dan semua perhiasan emas mereka dikumpulkan, lalu dibentuklah menjadi sebuah patung lembu emas.
Nah, saudaraku, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32, ayat yang ke-5 dan yang ke-6, saya bacakan, ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukacita. Tapi ayat yang ke-7 dan 8 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah turunlah sebab bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir itu telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Coba saudara lihat ini, ya. Kenapa mereka bisa tersesat begitu? Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mereka tidak mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan akhirnya Tuhan harus menghukum mereka karena penyembahan berhala ini. Tuhan membuat mereka berputar 40 tahun di padang belantara. Sampai generasi pertama yang keluar dari negeri Mesir, semuanya habis. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bisa membayangkan apa yang terjadi dengan orang Israel. Selama ratusan tahun mereka menjadi budak di negeri Mesir. Mungkin mereka tidak sempat menyembah kepada Tuhan. Saudara, tidak ada kesan-kesan rohani di dalam hidup mereka. Sebab mereka menjadi seperti budak pekerja rodi yang dari pagi sampai malam mereka bekerja terus. Tidak ada hari libur, saudara. Mereka bekerja terus. Setiap hari. Mereka capek, mereka lelah. Dan kalau ada yang berbicara tentang Tuhan Allah yang Maha Kuasa, mungkin bisa jadi mereka menolak. Saudara, mereka mungkin akan berkata, bagaimana Tuhan berkuasa atas kita? Bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita? Sekarang kita menjadi budak di sini. Lihat orang-orang Mesir yang tidak menyembah kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa-dewa. Ya. Mereka subur, mereka makmur, mereka kaya raya. Kita yang menyembah kepada Tuhan, masa kita menjadi budak? Kita miskin, kita melarat, dan kita tertindas. Bisa jadi, saudara, dalam keadaan seperti itu, mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan. Kemiskinan, ketertindasan mereka, kesukaran-kesukaran yang mereka alami membuat mereka tidak memiliki iman kepada Tuhan. Jadi ketika generasi ini keluar dari negeri Mesir, sesungguhnya generasi ini adalah generasi yang tidak mempunyai iman. Dan karena tidak punya iman, maka mereka tidak mengasihi Tuhan. Meskipun mereka sudah melihat tanda-tanda mujizat-mujizat dari Tuhan, tapi mereka tidak bisa mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, mereka harus binasa di padang gurun. Generasi pertama ini harus mati. Digantikan oleh generasi yang kedua, yaitu mereka yang lahir di padang gurun. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, generasi inilah yang nantinya akan masuk ke tanah Kanaan. Saudara, sebetulnya ini juga merupakan suatu gambaran bagi kita. Gambarannya apa, saudaraku? Kita sebelum mengenal kepada Tuhan, kita hidup di dalam penjajahan dosa. Ya, kita seperti orang-orang Mesir yang orang-orang Israel yang berada di Mesir yang ditindas. Ya, kita melakukan pekerjaan dosa. Nah, saudara, tapi ketika kita mulai membuka mata hati kita, membuka hati kita, dan kita mulai percaya kepada Tuhan, kita itu seperti dilepaskan dari cengkraman Firaun,
dari perbudakan Mesir kita dilepaskan. Ya, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam era perjanjian baru ini ada yang namanya hidup baru. Ada hidup lama, ada hidup baru. Jadi hidup lama digambarkan seperti orang-orang Israel di tanah Mesir. Tapi hidup baru adalah generasi yang baru yang dilahirkan di padang belantara. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kapan itu terjadi? Ketika kita dengan sukacita menerima Tuhan di dalam hati kita, kita menjadi orang yang diperbaharui oleh Tuhan. Sungguh satu sukacita yang besar ketika kita mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi perjalanan Israel dari negeri Mesir menuju tanah Kanaan itu adalah seperti perjalanan rohani kita juga. Hari ini kalau kita memberikan diri kita kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, dan kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mau dibaptiskan, dan saudara menjadi orang yang baru. Seperti generasi Israel yang baru, yang siap menerima perjanjian Tuhan. Kita tidak ingin dihukum karena ketidakpercayaan kita, karena ketidakmauan kita untuk tidak bertobat, dan sebagainya. Tapi kita ambil kesempatan ini untuk kita masuk di dalam kehidupan yang baru. Puji nama Tuhan. Nah, karena itu di dalam perjanjian baru, saudara, kita melihat di perjanjian baru, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, Yesus berkata demikian, "Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa itu Mamon? Kalau Allah itu artinya pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kita, Tuhan yang sudah berkorban bagi kita, ya, Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Apa itu Mamon? Saudara-saudara, Mamon ini berbicara tentang kekayaan, tentang harta benda. Kenapa Tuhan membandingkan antara Tuhan dan Mamon, Allah dan Mamon? Ya, kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan sekaligus juga mengabdi kepada Mamon. Saudara, saya ingin bacakan lebih dulu supaya jelas dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya baca dari ayat 9 dan 10, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka." Saudara, Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Uangnya normal, uangnya bukan merupakan suatu kejahatan. Karena uang itu adalah, ya, semua kita butuh uang, saudara. Tapi yang dimaksud adalah cinta akan uang, yaitu hati. Ini berbicara tentang hati. Kenapa Tuhan membandingkan antara Allah dengan Mamon? Kita tahu bahwa ketika Yesus berbicara di sini, dia berbicara kepada orang-orang Israel, ya, yang notabene adalah orang-orang yang religius pada waktu itu. Pada waktu Yesus
ada di muka bumi, orang-orang Israel itu dipimpin oleh para imam, ya, para tua-tua, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Mereka semua mengerti kitab suci, orang-orang yang rohani. Ya, jadi kalau Yesus membandingkan dengan berhala seperti Baal Zebul dan lain sebagainya, itu sangat-sangat tidak relevan untuk orang Israel karena mereka memang sudah tidak percaya lagi kepada berhala. Ya, mereka percaya kepada Tuhan. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan, yaitu bahwa mereka cinta akan uang. Ya, saudara, uangnya ini sebetulnya bukan sesuatu yang dosa. Jadi kalau kita menjadi orang kaya itu bukan dosa, saudara ya. Karena Alkitab juga mengatakan Abraham itu adalah orang yang kaya. Bahkan anaknya Ishak itu adalah orang yang kaya. Kian lama kian kaya. Sehingga dikatakan ia semakin sangat kaya raya. Ishak ya, orang yang kaya. Dan Yakub juga orang yang kaya. Banyak di dalam Alkitab, saudaraku, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang kaya. Kita tidak boleh munafik bahwa setiap kita membutuhkan uang. Bahkan sejak manusia ada di dalam kandungan ibu, sampai mati butuh uang. Betul enggak, saudara? Ya, di dalam kandungan ibu butuh uang enggak? Butuh. Ya, kalau ibu mau anaknya sehat, yang masih dalam kandungan, dia harus makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat, berbagai macam vitamin untuk kesehatan bayi yang ada di dalam kandungannya. Jadi orang masih di dalam kandungan sudah butuh uang. Sampai pada kematiannya butuh uang. Betul enggak? Kalau enggak punya uang dia enggak bisa dikubur. Saudara, jadi semua kita butuh uang. Tapi yang Tuhan peringatkan melalui Rasul Paulus adalah cinta akan uang. Atau dengan lain perkataan, caranya mendapat uang. Dan itu akan menjadi satu penyembahan. Ada banyak orang-orang yang hari-hari ini mungkin bergumul untuk mendapatkan uang. Karena kesulitan-kesulitan ekonomi. Lalu menggunakan cara-cara yang tidak benar. Atau ada banyak orang yang hari-hari ini kelebihan uang. Dan mereka menggunakan uang dengan cara-cara yang tidak benar juga. Atau menggunakan keuangan mereka dengan cara yang tidak benar. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan bahwa tidak bisa orang menyembah kepada Allah sekaligus juga kepada Mammon. Ya. Jadi Tuhan mengingatkan kita, saudara, hati-hati dengan keuangan kita. Dan hari ini kalau saya berbicara tentang hal ini bukan karena saya sedang kekurangan, ya, saya menganut apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 11 dan 12 yang mengatakan demikian, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saya menganut pengajaran Rasul Paulus. Bagiku ini, saudara, seperti Paulus katakan, aku telah belajar, ya, hidup dalam kekurangan, hidup dalam kelimpahan, nggak ada masalah. Ya, bukan karena sekarang masa pandemi ini saya kekurangan, tidak, saudara, bukan. Tapi saya ingin mengajarkan kepada saudara bahwa ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting ketika kita beralih kepada Mammon, cinta kita kepada Mammon, maka disitulah menjadi satu akar kejahatan dikatakan. Karena orang hari-hari ini kita bisa melihat, saudaraku, ada banyak orang-orang yang ingin mencapai kedudukan yang tinggi, karena disitulah mereka dengan kedudukannya bisa meraup uang dengan cara yang tidak benar. Ada oknum-oknum
pejabat yang mulai bermain dengan uang yang panas, uang korupsi dan sebagainya, saudaraku. Dan justru mereka karena ada kedudukan itu, mereka bisa melakukan itu. Ya. Nah, saudara-saudaraku, dan dikatakan oleh firman Tuhan tadi bahwa mereka akan celaka oleh karena mereka menyembah kepada Mammon. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan, bukan uangnya yang salah, tapi hatinya yang salah. Saudara boleh menjadi orang kaya, bahkan kaya raya boleh. Saya doakan supaya saudara menjadi orang kaya semua. Amin. Ya, tapi kita dengan kekayaan kita dapat memuliakan Tuhan. Kita tahu kemana kita menyalurkan kekayaan kita. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan tetap menyembah kepada Tuhan supaya kita jangan tersesat. Haleluya. Ya. Nah, kita akan lihat bagian yang ketiga. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Ya, kita dapat mengasihi Tuhan dengan cara kita berkorban. Ada dua macam orang yang datang kepada Tuhan. Dan kalau hari ini saudara juga datang kepada Tuhan di dalam ibadah online di rumah saudara masing-masing, kemungkinan ada dua orang atau dua kelompok ini. Kelompok yang pertama, yaitu ketika dia datang kepada Tuhan, dia ingin mendapat sesuatu dari Tuhan. Dia selalu bertanya, apa yang Tuhan berikan kepada saya kalau saya beribadah kepada Tuhan? Apa yang Tuhan akan lakukan buat saya kalau saya berdoa kepada Tuhan? Apa yang Tuhan akan lakukan kepada saya kalau saya menyembah kepada Tuhan? Jadi saudara, ketika dia datang kepada Tuhan, orientasinya adalah aku. Saudara-saudaraku, jadi aku. Aku datang. Untuk apa ya? Untuk mendapat apa ya? Tuhan akan beri apa kepadaku? Ada banyak lagi tuntutan-tuntutan yang diajukan kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begitu. Aku sudah melayani, aku sudah menyembah Tuhan. Apa yang akan kau berikan kepadaku? Tapi ada kelompok yang kedua, yaitu adalah orang-orang yang ketika datang kepada Tuhan, dia ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan. Sesuatu itu adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Sesuatu itu adalah sebuah korban kepada Tuhan. Dan saya berdoa kepada Tuhan bahwa kita mengambil bagian pada bagian kelompok yang kedua. Yaitu ketika kita datang kepada Tuhan, kita ingin memberi kepada Tuhan. Ya, seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur, pasal 116. Ayat yang ke-12. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Saya bacakan demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Jadi ketika Daud datang kepada Tuhan, dia bukan bertanya begini, aku akan dapat apa ya dari Tuhan? Apa yang Tuhan berikan kepadaku? Tidak, saudara. Tapi waktu dia datang kepada Tuhan, justru dia bertanya, apa yang akan kubalaskan kepada Tuhan? Untuk segala kebaikannya kepadaku, aku harus membalas Tuhan. Meskipun sebetulnya kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi hati yang cinta kepada Tuhan adalah hati yang ingin berkorban kepada Tuhan. Dilanjutkan di dalam ayat yang ke-13 mengatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Ayat 14, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi dikatakan aku akan mengangkat piala keselamatan. Ini berbicara tentang keselamatan yang sudah dia terima. Dia akan beritakan kepada orang lain. Dia akan mengucap syukur kepada Tuhan, menyanyikan mazmur kepada Tuhan. Saudara, bahkan dikatakan aku akan membayar nasarku. Apa yang dia ucapkan di hadapan Tuhan sebagai nasarnya, dia akan genapi itu nasarnya. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan,
kita dapat berkorban dengan apa? Dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, jadi kalau saudara datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kemudian saudara mengucapkan kata-kata kepada Tuhan, kata-kata pujian kepada Tuhan, itu adalah korban syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepadaku Tuhan. Kita diajarkan pada waktu kita ibadah untuk menyanyi, menyembah kepada Tuhan. Mungkin di antara saudara berkata, aku tidak bisa nyanyi. Ya, ikuti saja. Ya, kalimat-kalimat yang ada di dalam pujian, penyembahan, kita ucapkan, kita mulai nyanyikan itu kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena itu adalah korban syukur kita kepada Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ya. Kemudian saudara, di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 9 ayat 10 dikatakan di situ, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi saudara, kita bisa mengasihi Tuhan dengan cara apa? Dengan berkorban harta kita. Nah, tapi saya ingin ketika saudara membaca ayat ini, itu harus dibaca mulai dari ayat 5 dan 6. Dari Amsal pasal yang ketiga. Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, saudara, jadi kalau saudara membaca ayat 9 dan 10 tanpa didasari dengan ayat 5 dan 6, mungkin saudara akan berkata, kok enak sekali ya. Apakah Tuhan kekurangan sehingga aku harus memberikan hartaku kepada Tuhan? Saudaraku, mempersembahkan sebagian dari harta kita adalah bagian daripada korban yang diminta oleh Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena ini adalah merupakan satu bagian daripada penyembahan kita. Ingat, saudaraku, tadi saya katakan bahwa mamon itu akan menjadi tuan jikalau kita mengejarnya dengan cara yang salah. Hati kita mengasihinya, hati kita mencintainya. Nah, saudaraku, dengan kita belajar berkorban kepada Tuhan, kita belajar mengasihi Tuhan. Bukan karena Tuhan kekurangan, tidak. Karena Tuhan ingin mengajari saudara mengasihi Tuhan dengan apa yang saudara miliki. Kadang-kadang kita mendidik anak kita supaya jangan medit, jangan pelit. Ya, kalau dia punya sesuatu, orang tua kadang-kadang untuk mengajar bagaimana dia supaya tidak pelit, orang tua meminta, kasih papa, kasih mama, ya, saudara. Apakah tega ketika anak itu memberi, misalnya anak itu sedang memegang roti, diminta diberikan, apakah tega anaknya itu, orang tuanya memakan roti milik anaknya? Kan tidak. Dia cuma ingin menguji. Saudaraku, makanya di dalam Kitab Maliaki dikatakan bahwa ketika kita memberikan persepuluhan kita, itu adalah merupakan suatu ujian. Menguji. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita harus baca ayat 5 dan 6. Yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Akui Dia di dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Lalu dilanjutkan dalam ayat 9-10, muliakan Tuhan dengan hartamu. Nah, kalau kita memuliakan dalam kondisi atau posisi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kalimat berikutnya dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya.
Tuhan memberkati kita. Saudaraku, saya percaya bahwa orang yang berkorban bagi Tuhan tidak akan menjadi miskin. Karena Tuhan akan memberkati dia luar biasa. Saudara, dari apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini, yang pertama, kita harus belajar mengasihi Tuhan dengan menyembahnya. Ya, lakukan itu dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, saudaraku, kita mesti hati-hati dengan mamon. Mungkin ada di antara kita yang sedang kekurangan, lalu kita mengejarnya, tapi dengan cara yang salah. Tuhan tidak berkenan itu. Biarlah saudara berdoa kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan pada hari ini. Kalau mungkin sudah sedang kekurangan, kita minta kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan, saudaraku, saya percaya Tuhan akan menjawab doa kita. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian saudaraku, kita belajar mengasihi Tuhan dengan cara kita berkorban. Ya, buka mata saudara, buka hati saudara, biar saudara kita belajar berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dengan harta kita. Kalau sudah diberkati oleh Tuhan, ya, saudaraku, kita gunakan harta kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Ya, di masa pandemi ini gereja kita harus mengadakan ibadah secara online. Ya, ternyata ibadah secara online itu tidak murah, saudara. Kita harus memiliki alat-alat recording yang baik, ya, supaya saudara bisa menerimanya juga dengan baik. Maka dari itu kita bisa berkorban untuk alat-alat recording ini. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada saudara yang sudah menyisihkan sebagian harta saudara untuk alat-alat recording. Masih ada beberapa alat yang masih kita butuhkan untuk kita beli, saudaraku, dan dananya memang bukan satu hal yang kecil ternyata. Kalau kita melihat ini butuh luar biasa, ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan melalui saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dengan korban kita. Saya percaya semua kebutuhan ini akan tercukupi. Ya, bentar lagi kita nanti hari Kamis kita hari berikutnya atau waktu-waktu yang akan datang kita akan juga live streaming, dan tentunya dengan live streaming kita membutuhkan dana yang lebih lagi, misalnya internet yang harus di-upgrade dan sebagainya, saudaraku. Jadi kita butuh dana itu semua. Nah, ketika kita berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ini, saudara sedang mengasihi Tuhan. Ya, dan saya percaya seperti Amsal tadi mengatakan bahwa lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Bejana pemerahanmu juga akan diisi penuh. Dan kita tidak akan pernah miskin kalau kita berkorban bagi Tuhan. Amin, saudara ya. Mari kita baca kembali penutupnya dari Markus 12 ayat 29-30. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. 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 Mari kita tundukkan kepala, merenungkan firman Tuhan ini, dan biarlah setiap kita berkata, Tuhan, aku mau menyembah kepada Engkau. Aku mau di dalam hidupku, keinginanku di dalam hidupku ini hanya untuk menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan aku
hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak sia-sia. Ajarilah kami untuk datang dengan penuh syukur, dengan korban syukur di hadapan Engkau yang memuliakan nama Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan, Kau melihat setiap kami yang datang beribadah kepada Engkau pada hari ini Tuhan. Biarlah setiap motivasi kami sekarang Tuhan diluruskan. Ya, setiap kali kami datang kepadamu, Tuhan, biarlah kami mau membawa korban syukur kami, persembahan-persembahan kami dengan penuh sukacita untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa pada waktunya Engkau memberkati kami sehingga tidak ada di antara kami yang kekurangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan.
Kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat setiap amplop persembahan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Mari Engkau Tuhan yang menyucikan dan menguduskan. Kami mau belajar memberikan dengan sukacita dan kerelaan hati kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memelihara hidup setiap kami. Engkau yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, puji nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, tetap semangat ibadah keluarga online di masa pandemi ini. Tetap bersukacita, tetap hidup di dalam doa, menyembah dan baca firman setiap hari. Hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kirim foto ibadah minggu, ibadah komsel, dan doa multiplikasi ke PKS masing-masing. Yang ketiga, hari Rabu ada PKP jam 19 waktu Indonesia Barat. Petugas firman Bapak Sungkowo, kami himbau semua bapak-bapak ikut PKP melalui Zoom. Link akan dibagikan oleh Bapak HK. Yang keempat, Jumat Komsel, S3-nya masih EE sampai bulan November. Kemudian untuk bulan Desember dan Januari, S3-nya multiplikasi. Yang kelima, persembahan khusus, masih untuk recording. Nomor rekening bank dapat dilihat di Warta Gereja. Untuk live streaming yang lalu, kita sudah membeli mixer seharga 37,5 juta yang isi channelnya lebih banyak untuk mengganti yang lama karena sudah kurang baik fungsinya. Sudah 20 tahun yang lalu dan sebelumnya sudah beberapa tahun dipakai di Gereja Bukit Sari. Juga dari tim recording dan multimedia sudah mengajukan proposal pembelian speaker-speaker secara bertahap 1 dan 2 yang totalnya sekitar 90 juta. Mari dukung dan doakan supaya lebih baik lagi kelengkapan di multimedia untuk ibadah online kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Yang keenam, tahun ini persembahan untuk Natal ditiadakan. Yang ketujuh, sesuai kesepakatan dengan semua PKS, karena masih pandemi, kita belum bisa beribadah dan berkumpul bersama di gereja. Maka ibadah umum Natal tanggal 25 Desember, nanti watch party, artinya tetap recording, tapi jam 5 sore serentak ibadah Natal ditayangkan dengan Zoom bersama-sama seluruh jemaat GBT Firman Kudus Banyumanik dan Bukit Sari, sehingga bisa saling melihat siapa yang hadir di ibadah Natal. Jadi link tidak dibagikan. Untuk pelaksanaannya minimal 2 keluarga jemaat bergabung di salah satu rumah. PKS akan membantu penggabungan ini, maksimal 10 orang. Kesempatan mengundang sanak keluarga, kemudian PKS akan mendaftarkan nama-nama yang akan hadir di setiap rumah yang dipakai. Ada candlelight, ya, nanti lilin dari gereja, perjamuan kasih, tiap keluarga menyediakan makanan. Ada hidangan kecil dari gereja yang bisa diambil pada siang harinya. Untuk teknis lain-lainnya akan dijelaskan oleh PKS di komsel masing-masing. Yang kedelapan, ibadah sekolah minggu, Superbook, setiap minggu jam 9.45 pagi via Zoom.
Anak-anak bisa bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman dan kakak-kakak pembina gereja. Bagi orang tua, mohon dukung anak-anak beribadah dan dimuridkan. Bagi yang perlu bantuan download aplikasi Zoom, bisa menghubungi wali kelas di grup masing-masing. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbung-Mu dan di dalam segala usaha-Mu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikan-Nya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita arahkan kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. 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 Puji Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita, dan kita berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Haleluya. Amin.